Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8,7/10. Pada akhirnya semua film itu secara masing-masing kok. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Oke, jadi ini adalah salah satu film yang kayaknya lagi ngehits banget gitu ya di Netflix, dan bahkan banyak banget yang request gue untuk nge-review film ini, bahkan juga untuk mencoba menjelaskan apa maksud endingnya gitu ya. Dan gue emang udah curiga sih kalau ada yang ngomong gitu, berarti oke, ini film nggak boleh nonton sendirian. Walaupun gue sebenarnya ujung-ujungnya nonton sendirian sih, tapi memang pas ketika film ini habis, gue pun juga masih bertanya-tanya gitu kan, kayak ini maksudnya apa sih gitu kan, di beberapa hal gitu, banyak yang gue juga nggak ngerti. Dan untuk di video kali ini gue akan spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, langsung nonton aja karena ini menurut gue bagus banget. Kalian emang maksudnya kayak sesuatu yang wajib banget kalian tonton pas lagi di rumah gitu loh. Langsung masuk aja ke penilaian pertama. Soal story, gue kasih nilai 9. Sebenarnya ketika film ini dibuka gitu ya, pas kita langsung ngelihat first look adegan di dalam penjaranya itu gue langsung kepikiran kayak, kok ini mirip banget kayak nuansa film Saw atau Cube gitu. Tapi sebenarnya segala halnya beda sih, cuma kayak first look-nya aja yang mirip gitu awalnya. Jadi ini film bercerita tentang penjara yang dimana bentuknya vertikal gitu ya. Jadi dari atas ke bawah gitu, yang kayak pokoknya kayak gedung aja lah istilahnya kan. Dan di sini istilahnya mereka setiap hari dikasih makan tapi cuma sekali, dan ya berdasarkan urutannya dari level paling atas gitu ya. Lantai paling atas dapat makanan duluan sampai akhirnya ya paling bawah jadinya nggak kedapetan dong. Walaupun nih gue ngerasa film ini cuma di satu lokasi doang, tapi gue nggak ngerasa terbosankan sama sekali karena memang masalahnya tuh ada konflik baru lagi, karakter baru lagi. Jadi ya walaupun di situ-situ aja mainnya tapi nggak ngebosenin. Dan yang pasti di sini juga banyak banget hal-hal yang menjijikan dan ironis. Jadi kalau kalian emang nggak suka nonton film-film yang menjijikan dalam arti ya makanan yang menjijikan atau ya sadis-sadisan, yang mendingan gak usah nonton deh karena kalian gak akan kuat nonton ini. Dan sebenarnya gue penasaran aja gitu kan, ini film bakal berakhir kemana, karena ini plotnya itu kan hampir mirip-mirip gitu ya, dimana dia di satu level terus tiba-tiba nunggu sebulan akhirnya dia pindah ke level lain yang dimana itu random. Kita nggak tahu dia pindah ke level yang paling bawah, level ke 100 berapa, atau tiba-tiba malah ke level nomor 2, nomor 3 gitu kan, akhirnya dia dapat makan paling puas kalau paling atas. Nah ternyata ketika film ini nyampe ke menuju adegan klimaks itu tuh kayak wow gitu loh, kayak sebuah perubahan yang sangat amat drastis banget gitu loh, dari segi ya karakternya, dari segi ceritanya juga. Dan tapi gue inget banget ada satu momen dimana pas si karakter Goreng, namanya Goreng ya, dan Baharat yang cowok kulit hitam, pas dia turun ke bawah itu tuh dia ngejagain makanan yang satu persatu, kan dia ngeliatin tuh ada orang yang lagi makan temannya sendiri lah, ada yang lagi santai-santai lagi mandi berdua, gue juga nggak ngerti. Terus juga sampai ada orang sendirian, dia bawa duit, mungkin itu barang yang dia bawa ke penjara itu ya, duit banyak banget gitu, kayak ya lo nggak guna anjir duit di situ, istilahnya ngapain juga lo bawa duit. Nah yang akhirnya gue pengen menjelaskan nih persepsi dari gue gitu ya setelah gue nonton film ini. Sebenarnya di sini tuh mengibaratkan tentang ya dunia kita nggak sih istilahnya gitu. Ya misalkan ada orang punya banyak duit, ya nggak usah serakah, nggak usah rakus, nggak usah maruk gitu loh, karena masih banyak juga orang yang masih membutuhkan di bawah-bawah. Yang maksud gue istilah penjara vertikal di sini ini tuh kayak mengibaratkan sesuatu ya tentang dunia kita juga. Dan juga soal tiap bulan kenapa mereka bisa random, walaupun gue nggak ngerti gitu ya sistem randomnya gimana itu. Tiba-tiba mereka dari lantai sini tiba-tiba ke bawah, kan tiba-tiba aja gitu kan, mereka bangun dari tidur udah langsung pindah gitu. Nah cuma itu mungkin mengibaratkan kayak istilahnya ya soal rezeki, soal duit juga gitu loh. Kayak bulan ini misalkan kita lagi kaya, lagi banyak duit, lagi asik gitu, terus tiba-tiba bulan depan kita langsung jatuh miskin, yang nggak ada yang tahu kan, maksudnya serandom itu gitu. Dan kalau ngomongin soal jalan cerita di sini, ini penjara apa, kenapa bisa ada ya, sebenarnya udah banyak dijelasin juga kan di dialog-dialognya gitu sama si administration itu, si Imoguiri itu yang cewek. Maksudnya kayak ya ini memang tempat dimana kalau orang ke situ mereka bisa dapat hadiah ya, kayak contohnya si Goreng gitu kan, dia masuk ke situ volunteer supaya dia dapat diploma. Dan sedangkan kalau untuk si temennya Trimagasi yang dimana ya dia masuk ke situ karena dia emang nggak sengaja ngebunuh orang. Dan kalau misalkan untuk si Imoguiri, dia masuk situ karena dia ada kanker gitu kan di dadanya itu. Nah maksud gue ya dia pengen sembuh dari kankernya itu. Jadi kayak istilahnya ya ini kayak ujian aja nggak sih, tempat untuk yang ngetes
solidaritas kan istilahnya dibilangnya gitu. Dan bahkan ya kalau gue hubungkan dengan keadaan kita saat ini nih yang lagi virus corona ini, maksud gue ngerasa makanan di sini, makanan di film ini itu diibaratkan kayak panic buying gitu loh, kayak istilahnya orang belanja ke supermarket gitu ya, beli masker apa segala macam ditimbun sendiri, ya istilahnya rakus sendiri gitu kan di film ini. Nah terus tapi dia nggak pedulin sama orang lain yang sebenarnya lebih membutuhkan gitu. Juga soal adegan dimana si Imoguiri yang dimana dia mencoba menginfluence orang yang di bawah dia, kayak tolong dong lu makannya jangan rebutan gitu loh, kayak lo atur kayak yang udah gue bikin nih gitu kan, sesuai porsinya masing-masing, jadi biar orang ke bawah tuh bakal dapat semua gitu kan sesuai porsinya. Nah terus kayak dia tuh mencoba menginfluence gitu ke orang yang di bawah tapi nggak bisa terus sampai akhirnya si gorengnya kan baru nge-trigger gitu kan, dia ngomelin sama orang yang di bawahnya gitu. Maksud gue itu istilahnya kayak ya sekarang juga gitu loh, dibikin campaign soal di rumah aja atau jangan keluar social distancing, yang dimana ya tetap aja pasti ada beberapa orang yang masih ngelanggar gitu kan. Nah cuma ketika film ini mencoba sampai ke ending gitu ya, ternyata memunculkan sebuah banyak pertanyaan gitu. Bahkan gue sendiri pun juga bertanya-tanya, terutama soal si anak kecil cewek ini. Ini anak kecil siapa? Kenapa dia bisa ada di situ? Apakah dia beneran anaknya si Miharu atau enggak? Atau dia memang anak kecil yang lahir di situ? Atau siapa gitu kan? Nggak terjawabkan. Dan bahkan ketika gue cari di internet, di artikel-artikel, di YouTube segala macam ya, wawancara dengan sutradaranya, sebenarnya sutradaranya sendiri dia punya perspektif sendiri tentang anak kecil itu, tapi dia nggak mau jawab. Jadi katanya biarkan imajinasi kita bermain saja di situ. Ya elah. Nah terus gue juga penasaran nih, si anak kecil ini apakah dia ikut random juga pindah-pindah tiap bulan ke lantai yang mana, atau dia selalu di lantai nomor 333 yang mana itu adalah lantai paling bawah. Dan kalian pikir nggak sih, lantai 333, satu lantai ada 2 orang, berarti total ada 666. Kayak semacam neraka nggak sih istilahnya, ini neraka dan dihuni oleh 66 setan. Nggak tahu. Cuma pemikiran gue doang sih istilahnya. Nah soalnya nih kalau misalkan si anak kecil ini memang selalu ada di lantai paling bawah itu, ya bener berarti memang anak kecil ini adalah message-nya untuk nyampe ke atas gitu kan. Karena ya akhirnya ada orang yang membawa anak kecil ini yang dari bawah banget terus tiba-tiba dia muncul ke lantai 0. Dan sebenarnya kalau misalkan gue cari tahu juga di artikel gitu ya, si sutradara ini ngomong kalau si anak kecil ini sebenarnya ada adegan lagi setelah dia nyampe ke atas, itu pas di level 0 tuh ada adegannya, tapi katanya di-cut gitu, dihilangin. Jadi katanya biar ya penonton berimajinasi aja setelah adegan itu ke atas ya ngapain, kenapa gitu kan. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 9. Sebenarnya di sini gue ngerasa naskahnya cukup menarik banget gitu ya, walaupun dialognya pakai bahasa Spanish yang dimana ya gue nggak terlalu ngerti, tapi jadi makanya cuma baca subtitle. Tapi di sini terasa menarik banget gitu loh, kayak momen-momen dark komedinya pun ada, tapi momen-momen drama ironis yang membuat istilahnya kayak kalimatnya itu tuh jadi penting gitu loh, jadi sebuah quotes yang penting banget sebenarnya. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 9. Mungkin ini adalah film pertamanya Galder Gaztelu Urrutia. Aduh namanya agak sulit ya. Nah pokoknya ini kayak film pertama dia yang gue tonton dan memang langsung jatuh cinta banget sih. Maksudnya semoga aja next filmnya dia bisa bikin film yang tipikal kayak gini gitu loh. Kayak film Us, kayak film Get Out, yang dimana film horror thriller dan mencampur adukan ya sosial commentary juga jadinya. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gua kasih nilai 8,5. Sebenarnya semua pemain di sini cukup oke banget kok gitu kan. Terutama ya si Goreng yang dimana dia cowok yang tough banget, yang tadinya nggak ngerti apa-apa, terus dia mencoba menjadi karakter seperti Terima Kasih layaknya penghuni di sana, terus dia mencoba berubah lagi kayak yang Imoguiri sarankan, terus dia berubah lagi jadi lebih baik lagi gitu. Jadi menurut gue perubahan karakternya pun jadi bagus banget di sini. Lanjut ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 8. Sebenarnya kalau ngomongin soal sinematografi, karena memang ini cuma di ruangan sempit itu doang gitu ya mostly, jadi ya jujur aja sih gue nggak terlalu ngerasa terspesialkan, walaupun sebenarnya bagus gitu loh. Gue nggak bilang jelek, cuma memang tidak ada sesuatu yang signifikan gue harus bilang oke, ini bagus nih shotnya, ini bagus, tapi biasa aja sih. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 9. Mulai dari ya properti makanan-makanannya aja itu sudah menjijikan banget. Es asqueroso. Hay mucha más gente abajo. Ini dia nih, walaupun memang film ini terkesan kayak cuma di kotak gitu doang gitu ya. Ya terus misalkan bagian lobangnya itu pakai green screen doang gitu. Nah, tapi sebenarnya ini yang bikin jadi unik sih, karena memang konsepnya kan ya namanya juga penjara, dan konsep penjaranya pun juga unik, dan ya desainnya pun juga simple dan memang sesuai konsepnya juga gitu loh, tentang makanan yang dianterin dari level 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke level 303 itu. Lanjut ke soal visual effect, gua kasih nilai 8,5. Sebenarnya semuanya oke, aman, gak ada masalah banget kok gitu loh. Walaupun
walaupun gue yakin pasti itu visual effect lah gitu kan. Lanjut ke soal kostum desain, makeup dan hairstyle, gue kasih nilai 9. Di sini sampai makeupnya gue ngeliat si Trimagasi makan aja udah menjijikan, terus dan adegan-adegan sadisnya juga yang lain juga lumayan kok, apalagi pas adegan klimaksnya itu kayak gregetan banget sih gitu kan. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7, semuanya aman, gak ada masalah. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.